Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia TIK. Kali ini saya akan berbagi lagi kepada Anda melalui video tutorial cara membuat tugas untuk siswa di Microsoft Teams. Ayo kita coba. Pada tutorial ini, seperti yang dijelaskan di awal tadi, saya akan berbagi lagi praktik bagaimana menggunakan Microsoft Teams. Dan di sini kita akan coba mempraktikkan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan tugas kepada para siswa kita, para peserta didik melalui aplikasi Microsoft Teams. Oke, saya buka dulu aplikasi Microsoft Teams dan untuk video tutorial ini saya memilih menggunakan aplikasi desktop. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Teams kita seperti biasa. Saya masuk ke kelas yang saya ampu, kemudian saya buat kanal baru ya. Di sini ada 3 kanal yang sudah saya buatkan dan ini adalah merupakan kanal atau saluran yang telah kita buat di video-video sebelumnya. Kita tambahkan saja kanalnya. Sebuah kanal, kemudian kita berikan sebuah teks ya, yang tadi juga sudah dijelaskan sebaiknya diiringi dengan angka ya, kita sebutkan saja materi, nama materinya ya kita sebutkan, jadi urutannya supaya urut dari atas ke bawah. Itulah kenapa kita memilih atau menggunakan angka di depan. Nah, ini saya checklist pada bagian automatically show this channel in everyone channel list. Itu tujuannya supaya para siswa kita yang udah gabung di kanal kita atau di kelas kita atau di Teams kita itu secara otomatis juga akan tampil saluran nomor 4 ini. Nah, setelah ini kita coba menambahkan informasi ya, yakni tugas. Nah, untuk memberikan tugas ada beberapa cara. Bisa melalui general atau bisa melalui assignment. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini melalui umum, assignment atau melalui assignment. Kalau bahasa Indonesia di sini tertulisnya tugas ya. Jadi sama saja mana yang Bapak Ibu guru mudah buatnya. Kalau assignment artinya bisa terlihat di sini tugas-tugas yang kita berikan kepada seluruh kelas yang kita miliki di aplikasi Teams. Termasuk kita juga memiliki tugas jika kita sebagai seorang peserta atau seorang siswa. Nah, yang paling bagus memang kita di kelas kita sendiri, kemudian kita masuk pada bagian general atau umum, kemudian kita klik assignment. Nah, di sini kita masih kosong ya, karena di tugas-tugas di Mapel ini belum pernah ya dibuat tugas, maka kita klik di sini. Nah, ketika kita membuat tugas, kita dibuatkan atau disediakan sebuah tombol di bagian kiri bawah, kemudian kita pilih create. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada tugas, ada kuis. Karena ini sifatnya tugas, kita coba pilih yang atas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tugas, kalau dalam bahasa kuis ya. Kita pilih assignment atau tugas. Nah, kemudian kita buat nama tugasnya apa. Biasanya kita menggunakan nama tugas 1. Agar nanti pada saat kita melakukan rekap dalam satu semester, nama-nama tugas ini akan muncul. Tugas satunya apa? Kemudian kita sebutkan saja instruksinya di sini ya. Saya kembali lagi dulu ke sini. Tugas 1 boleh kita kasih kalimat penyertanya ya, atau keterangan penyertanya. Saya tulis tugas 1 saja. Kemudian di sini kita tulis instruksinya apa.
seperti ini. Nah, ini adalah perintah-perintah tugas yang kita inginkan kepada peserta didik. Jadi di sini instruksinya, entah itu menghitung, entah itu soal ya yang harus dikerjakan oleh siswa, bisa saja seperti itu. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, kemudian pada bagian berikut ini poin, artinya tugas ini mau dikasih nilai berapa nih? Yang pasti nilai maksimalnya adalah 100. Artinya jika siswa tersebut memberikan atau mengirimkan tugas sesuai dengan kriteria tugas, sesuai dengan petunjuk tugas, mungkin nilainya dapat maksimum. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan tugas ke siapa? Jadi kalau kita punya banyak kelas ya, kita bisa mengasih tugas hanya cukup satu kali melalui menu ini. Jadi kita punya kelas yang paralel, jadi cukup melalui satu tugas ini. Nah, kemudian kita menentukan tanggal waktu terakhir mengumpulkan pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita coba kasih tanggal berapa. Nah, berarti ini besok ya, tanggal 6 itu besok. Nah, misalnya terakhir tanggal 7 hari Sabtu. Kemudian jam berapa? Ya, kita tentukan jamnya misalnya maksimum jam 11 siang ya. Ini. Artinya hari Sabtu pukul 11 itu sudah terakhir. Jika siswa mengumpulkan lewat 1 detik dari 1 menit saja atau 1 detik saja dari jadwal yang sudah kita tentukan, maka siswa tersebut disebut kategori terlambat ya. Nah, kita juga bisa membatasi secara spesifik tentang batas waktu tugas atau tenggat waktunya. Kita klik saja edit di sini. Nah, ini yang terlambat tadi ya. Ini terlambat tadi dia kita tutup, bukan kita tutup, batas waktu pengumpulan tugas adalah 7 Agustus 2021 pukul 11 siang. Nah, kita juga bisa mengaktifkan close date. Artinya kalau dia lewat dari jam tersebut dengan settingan seperti ini, maka peserta didik tidak bisa mengirim, artinya ditolak. Jadi kita bisa ngasih misalnya batas toleransi terlambatnya 1 jam misalnya, atau 2 jam berarti 13.00 ya, berarti pukul 1 siang sudah masuk sore ya. Nah, ini seperti ini. Artinya jika siswa mengumpulkan sebelum pukul 11 hari Sabtu, dia tidak terlambat. Namun jika lewat masih di batas ini, dia disebut terlambat. Namun jika dia lewat dari pukul 1, dia akan ditolak atau tempat mengumpulkan tugas secara otomatis ditutup. Nah, ini perlu kebijaksanaan ya. Tidak semerta-merta kita langsung menentukan. Jadi kita pilih apakah memang tugas itu sulit dan sebagainya. Kalau saya pribadi lebih suka ini tidak saya aktifkan ya, karena saya hanya bisa melihat keterlambatan saja. Jadi nilainya tidak maksimum nantinya. Kemudian kita pilih seperti ini. Nah, kemudian apakah tugas ini kita masukkan di kalender? Boleh ya, boleh kita kalender, bisa untuk saya atau untuk siswa saja. Jadi nanti di kalender siswa muncul. Nah, kalau saran saya karena kita menggunakan Microsoft Teams yang punya istilahnya integrasi dengan aplikasi buatan Microsoft lain, saya lebih suka memilih ini. Jadi nanti tampil di siswa kita itu adalah siswa dan saya. Nah, atau student and team owner boleh ya. Jadi student ini artinya bahwa siswa dan saya bisa ngelihat ada muncul di kalender nanti. Nah,
Kemudian pada bagian yang cukup penting ini adalah ini. Apakah penentuan tulisan tugas ini kita sampaikan di umum atau di sini nanti akan muncul, atau khusus di pembelajaran atau aktivitas pembelajaran keempat di contoh media interaktif. Bisa saja kita pilih ya. Jadi nanti tugas ini munculnya di sini, bukan di umum. Ya, jadi saya pilih 4 seperti ini. Nah, sebelum saya tekan tombol simpan, sebaiknya kita pilih tekan save dulu. Nah, apa gunanya menyimpan tombol save? Gunanya adalah sebagai berikut Bapak Ibu Guru. Tujuannya agar kita memastikan semua siswa yang akan kita berikan tugas ini sudah ada dalam kelas kita. Ada satu kasus nantinya siswa yang terlambat atau mungkin dia siswa baru kita. Maka secara otomatis dia karena baru ditambahkan dan tugas sudah didistribusikan ke siswa, maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan tugas yang sama. Nah, nanti perlu diedit ya, nanti mungkin kita akan di video trik tersendiri ya. Oke, kalau sudah kita klik assign. Ya, jadi pastikan bahwa semua siswa sudah ada dalam kelas, sudah dalam tim kita, baru kita assign. Kalau belum masih kosong siswanya, kita simpan dalam bentuk save. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi jangan langsung simpan dulu sebagai draft. Kecuali jumlah siswanya sudah lengkap, baru kita assign. Oke, bisa dilihat di sini bahwa saya sudah mengirimkan tugas kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas ini. Nah, dalam contoh ini jumlah siswanya hanya ada 1 ya, akun demo. Oke, nah ini sudah muncul ya di sini. Nah, contoh media interaktif munculnya di 4 sini. Saya menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian saya buka, ini kebetulan sudah pernah saya buka. Ya, ini sudah ada ya. Kita lihat sini. Nah, ini sudah terkirim ya. Nah, ini sudah ada contoh media interaktif. Atau bisa dilihat di aktivitas. Nah, ada tugas 1. Deadline tanggal 7. Ya. Nah, jadi bisa langsung dilihat di tugas. Nah, ini siswa bisa melihat tugas-tugasnya. Ini siswa kita, ini tampilan sebagai siswa ya. Dia melihat tugas-tugasnya. Nah, ini ya. Dia bisa langsung mengklik tombol tugas atau dia bisa melihat di sini. Nah, sini ya. Oh, ternyata ada tugas nih, tugas 1. Kita klik tugasnya. Nah, di sini tugasnya sudah disampaikan, namanya tugas 1. Jatuh temponya tanggal 7 pukul 11 siang. Kemudian skor yang mungkin diraih adalah 100 poin atau 100 ya. Nah, disinilah tempat siswa melakukan pengumpulan tugas. Ya, kita klik lampirkan. Misalnya siswa sudah berhasil membuat filenya, misalnya ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kita contoh misalnya ini ya, saya coba yang ini saja. Apa ya, coba di download ada nggak? Oke, nah ini aja deh, poster atau ini ya, bolehlah. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti boleh ngirim, kemudian kumpulkan. Oke, kalau sudah muncul seperti ini berarti siswa tadi sudah mengumpulkan. Nah, bagaimana tampilan di gurunya? Oke, kita lihat. Nah, di gurunya bisa kita lihat nih di assignment. Nah, ada yang mengembalikan ya. Kita klik saja. Nah, dia mengembalikan tugasnya, artinya mengumpulkan ya. Mengembalikan berarti mengumpulkan. Nah, kita lihat apa benar pekerjaannya sudah dikerjakan sesuai dengan instruksi. Nah, ini adalah file yang dia kirim. Oh, ternyata dia sudah mengirim benar.
Nah, kalau misalnya ada pesan yang perlu kita sampaikan, kita buat. Kemudian kita tidak perlu memberikan nilai, misalnya seperti itu ya. Kita klik return. Nah, kita juga bisa melihat histori atau jejak tugas ini sudah ada melakukan berapa kali revisi, sudah berapa kali mengumpulkan dan sebagainya. Kita klik return. Ya, kita klik return. Ya, kita kembalikan, kita close. Ya. Maka di siswa juga akan muncul bahwa tugas sudah dikembalikan. Kemudian kita baca ya. Nah, tugas dikembalikan, kita lihat. Oh maaf, salah. Tim saja ini saya buka. Nah, ternyata ada jawaban, perbaiki dulu bagian A. Nah, sebagai seorang siswa yang tadinya sudah mendapatkan pengembalian tugas, maka ini saya perbaiki. Nah, kemudian baru saya kumpulkan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali lagi sebagai guru, maka nanti akan terlihat nih. Nah, kita lihat, tutup saja dulu. Nah, kita lihat tugas. Nah, ternyata dia mengirimkan kembali. Ada jejaknya. Again, turn in again. Ya, berarti udah kembali. Kita bisa lihat historinya. Jadi siswa itu ditugaskan pertama kali tugas ini pada 5 Agustus pukul 1.45. Kemudian siswa melihat tugas, ini ketahuan ada jejaknya bahwa siswa melihat tugas tersebut 2 menit setelah itu. Nah, dan dikerjakan lagi oleh siswanya selama 2 menit dan dikumpulkan kembali. Nah, seperti itu ya, jadi dikumpulkan lagi oleh guru, kemudian dikembalikan lagi oleh siswanya. Artinya sudah selesai. Ini kita bisa lihat historinya. Nah, kalau sudah benar tugasnya, ya udah kita kasih nilai misalnya 100. Kita klik. Nah, kita close. Ya. Maka siswa sudah masuk ke bagian sini. Nah, kita lihat nilainya berapa. Nah, muncullah tugas siswa kita untuk tugas 1. Jadi kalau dalam satu semester pada mapel ini ada 5 tugas, maka nanti muncul tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Nanti kita tinggal mengekspor nilai tersebut dalam bentuk Excel. Cukup mudah ya Bapak Ibu Guru, semoga ini bisa menjadi manfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.